Selamat datang di Kabupaten Bogor. Kisah tempat ini berakar dari abad ke-5 Masehi. Sejarah Kabupaten Bogor mulai tercatat melalui kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Jejaknya terukir di Prasasti Ciaruten di tepi sungai yang mengalir tenang. Prasasti itu memuat nama Raja Purnawarman, raja masyhur yang menandai awal peradaban di tanah Bogor. Setelahnya, wilayah ini menjadi pusat kerajaan Sunda yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran yang mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi yang dilantik pada 3 Juni 1482, menandai kejayaan yang kini kita kenal sebagai Hari Jadi Bogor. Sebuah simbol kebesaran sejarah sekaligus identitas yang terus hidup dalam jiwa masyarakatnya. Pada masa kolonial Belanda, Bogor menjadi tempat penting karena iklimnya yang sejuk dan tanahnya yang subur. Istana Bogor dibangun sebagai kediaman Gubernur Jenderal, sementara wilayah pedesaan Bogor menjadi lumbung pangan dan kawasan perkebunan. Setelah kemerdekaan, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Kabupaten Bogor resmi berdiri. Di tanah yang subur, di kaki gunung yang menjulang, sejarah panjang telah ditulis. Inilah Kabupaten Bogor, bumi yang sejak berabad-abad lalu menjadi pusat peradaban dan kebesaran. Dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, masyarakatnya hidup dalam semangat tegar beriman, tertib segar, bersih indah, mandiri, aman, dan nyaman. Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 299.000 hektar atau sekitar 8% dari Provinsi Jawa Barat, menawarkan kombinasi unik antara kekuatan ekonomi, posisi geografis strategis, dan kekayaan ekologi. Topografi yang beragam dari dataran rendah, kawasan urban, hingga pegunungan ikonik Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango menciptakan basis ideal bagi pengembangan multisektor yang berkelanjutan. Sebagai penyangga langsung Jabodetabek, Kabupaten Bogor memiliki akses pasar yang luas, infrastruktur transportasi yang terus berkembang, serta tenaga kerja produktif yang siap mendukung roda ekonomi. Peran ganda sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga keseimbangan ekologi menjadikan Bogor lokasi yang aman, stabil, dan berprospek jangka panjang bagi investasi. Dengan berbagai potensi yang besar tadi, Kabupaten Bogor melangkah menuju masa depan dengan visi istimewa dan gemilang. Visi ini diwujudkan melalui 5 misi pembangunan daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yaitu Misi 1, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi 2, mewujudkan perekonomian daerah yang maju. Misi 3, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan. Misi 4, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi 5, meningkatkan kesejahteraan dengan menurunnya kemiskinan dan pengangguran terbuka. Berikut penjelasan mengenai 5 misi Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Misi 1, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel dan terintegrasi dengan target Indeks Reformasi Birokrasi atau IRB tahun 2024 sebesar 86,15, naik menjadi 91,74 pada tahun 2030. Indeks pelayanan publik dari tahun 2024 sebesar 4,38, naik menjadi 4,5 pada tahun 2030. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2024 sebesar 4,1, naik menjadi 2 pada skala baru pada tahun 2030. Nilai sakit tahun 2024, predikat B 69,38, naik menjadi predikat BB 72,3 pada tahun 2030. Misi 2, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dengan meningkatnya produksi barang dan jasa daerah atau PDRB sekunder dan tersier
ketahanan pangan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan target, laju pertumbuhan penduduk ditargetkan naik dari tahun 2024 sebesar 5,21% menjadi 6,75 sampai 7,25% pada tahun 2030. PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp311 juta menjadi Rp406 juta pada tahun 2030. Indeks ketahanan penduduk target naik dari tahun 2024 sebesar 72,95 menjadi 78,5 pada tahun 2030. Indeks ketimpangan Williamson target turun dari tahun 2024 0,967 menjadi 0,907 pada tahun 2030. Indeks Williamson yang semakin mendekati 0 berarti kesenjangan pembangunan antar wilayah semakin kecil, sehingga kondisi pemerataan semakin baik. Misi 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana. Dengan target Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 sebesar 59,47, naik menjadi 59,73 pada tahun 2030. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, target turun menjadi 1,83 CO2 ekuivalen per miliar rupiah pada tahun 2030. Indeks resiko bencana tahun 2024 sebesar 101,72, menurun menjadi 92 pada tahun 2030. Misi 4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatnya akses layanan pendidikan, kesehatan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender dengan target Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2024 sebesar 73,63, naik menjadi 76,89 pada tahun 2030. Rata-rata lama sekolah tahun 2024 selama 8,39 tahun, naik menjadi 8,67 tahun pada tahun 2030. Harapan lama sekolah tahun 2024 selama 12,75 tahun, naik menjadi 12,93 tahun pada tahun 2030. Usia harapan hidup tahun 2024 selama 74,9 tahun, naik menjadi 77,03 tahun pada tahun 2030. Indeks Pembangunan Gender tahun 2024 sebesar 90,17, naik menjadi 90,88 pada tahun 2030. Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2024 sebesar 54,41, naik menjadi 54,59 pada tahun 2030. Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024 sebesar 54,41, naik menjadi 57 pada tahun 2030. Misi 5. Meningkatkan kesejahteraan dengan menurunnya kemiskinan dan pengangguran terbuka dengan target rasio Gini tahun 2024 sebesar 0,398, menurun menjadi 0,351 sampai dengan 0,374 pada tahun 2030. Tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 7,05%, menurun menjadi 5,09 sampai dengan 5,64% pada tahun 2030. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 sebesar 7,34%, menurun menjadi 5,95 sampai dengan 6,57% pada tahun 2030. Untuk mewujudkan visi dan misi ini, dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen, baik itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda. Dengan terwujudnya visi misi pembangunan, Kabupaten Bogor akan terus bertransformasi menjadi kabupaten yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Sebuah daerah yang siap menghadapi masa depan yang istimewa dan gemilang. Kuta Udaya Wangsa.